Hai guys, dengan saya Handri. Welcome to our channel Minahasa Gaul. Kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa dampak negatif penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain, yang pertama, pelanggaran atas hak cipta, yang kedua, cybercrime atau kejahatan dengan sarana komputer, selanjutnya penyebaran malware, perangkat lunak yang mencurigakan, dan juga pornografi, perjudian, dan penipuan. Dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Seperti yang kita ketahui, teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dengan sangat pesat. Hampir di seluruh penjuru dunia, teknologi menjadi sebuah candu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Segala aspek kehidupan terpengaruh oleh adanya perkembangan teknologi tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan semakin berkembangnya teknologi akan mempermudah segala aktivitas kehidupan manusia. Berikut adalah beberapa dampak positif dari teknologi, yaitu yang pertama sebagai alat komunikasi. Keterbatasan jarak yang memisahkan antara satu individu dengan individu lain dapat dikesampingkan dengan semakin berkembangnya teknologi. Jika zaman dahulu dalam berkomunikasi hanya dapat menggunakan surat dan telepon, sekarang sudah dapat menggunakan video call yang memungkinkan untuk saling bertatap muka di depan layar handphone ataupun komputer untuk saling bertukar informasi sehingga kendala jarak yang jauh tidak begitu terasa. Dan yang kedua, kemudahan mengakses dan mempercepat arus informasi. Di zaman modern seperti sekarang ini, tentunya kita sudah sangat mengenal dunia internet, di mana segala hal bisa ditemukan dan dilakukan secara online, hanya dengan modal smartphone dan kuota saja. Fungsi yang ditawarkan oleh internet antara lain lebih efektif dan efisien, mudah diakses, mudah digunakan, praktis, dan menyediakan informasi yang lebih detail. Dan yang ketiga, sangat berguna bagi dunia pendidikan. Materi pelajaran dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan akan menjadi mudah untuk diakses dan diperoleh, sehingga hal ini pun akan membantu meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dari kebutuhan pendidikan itu sendiri bagi tiap individu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Saat ini muncul banyak lapangan pekerjaan baru yang dihasilkan berkat adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu online shop dan juga bisnis online. Dan yang kelima, sharing dan berbagi file. File dan juga dokumen saat ini sudah merupakan kebutuhan dari setiap orang. Setiap user dapat saling membagikan file, dokumen dengan mudah. Bahkan, kita saat ini bisa menyimpan file yang kita miliki dengan mudah di dalam cloud storage atau media penyimpanan di dalam internet. Dan yang keenam, membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pekerjaan manusia akan menjadi lebih cepat dan mudah. Misalnya, pada proses pembuatan proposal. Apabila menggunakan mesin ketik, maka diperlukan waktu yang lama dan keakuratan yang rendah. Lain halnya apabila dikerjakan dengan menggunakan komputer dan printer untuk mencetaknya. Pekerjaan ini akan menjadi lebih cepat dan akurat untuk menyusun proposal yang akan dikerjakan.
Peran dan manfaat TIK dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, TIK meningkatkan kemudahan dalam komunikasi. Munculnya TIK memberikan langkah-langkah ekstra untuk mempercepat komunikasi. Email mengubah cara kita berinteraksi satu sama lain, mulai dari tahun 1990-an hingga sampai saat ini. Komunikasi digital membuat komunikasi lebih cepat daripada mengirim surat. Contohnya, smartphone dan media sosial. Kita bisa menjangkau seseorang sejauh apapun itu dalam waktu yang singkat. Yang kedua, TIK dalam dukungan pembelajaran. Seperti saat ini, kita sedang menerapkan contoh kecil yang sangat berguna, yaitu memanfaatkan TIK dalam bidang belajar dengan menggunakan media laptop maupun smartphone dalam melakukan pembelajaran secara daring, serta dapat memudahkan kita belajar kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, TIK juga dapat mendorong pemikiran yang strategis. Kita bisa membuat strategi yang lebih baik untuk perbaikan pola pikir kita di kemudian hari. Salah satu keuntungan komunikasi data adalah lebih banyak waktu yang mengarah pada perencanaan yang lebih efektif. Selanjutnya, TIK juga bisa melindungi informasi dan menjaga data yang rahasia. TIK dapat membuat kita lebih mudah menjaga berkas dan data penting yang mungkin tidak bisa disimpan di tempat sembarangan. Contohnya adalah fitur cloud yang bisa ditemukan dari berbagai sumber di TIK. Okay, thank you for your attention. If we make a mistake, sorry for that, and the end of our presentation may be useful for all of us. Hopefully what has been conveyed just now is the beginning for us to better understand and know the importance of the